Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini, untuk presensi, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, masuk semua ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat hikayat. Tapi sebelum kita masuk ke materi, di sini kita ada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yakni diharapkan teman-teman bisa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat, yakni nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai edukasi dan religius dengan kritis dan semangat, agar teman-teman bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi orang yang terpuji dan berakhlak baik. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, teman-teman masih ingat gak sih pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, kita minggu lalu membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Apa aja sih struktur dari teks anekdot? Ya, yang pertama ada abstrak, orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan juga ada koda. Oke, teman-teman masih pada ingat semua ya? Alhamdulillah. Kita masuk ke materi ya teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang udah mengerti tentang cerita rakyat atau hikayat ini belum? Ya, jadi cerita rakyat ini umumnya merupakan kisah atau cerita dari masyarakat pada zaman dahulu yang disebarluaskan dan terus berkembang dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya cerita rakyat ini merata secara luas ya. Biasanya cerita rakyat ini merupakan cerita anonim atau pengarangnya tidak diketahui karena persebaran cerita rakyat itu sendiri juga dilakukan secara dari mulut ke mulut dan merupakan cerita yang fiktif. Nah, sedangkan hikayat sendiri itu apa sih? Jadi hikayat ini merupakan karya sastra lama berbentuk prosa yang berasal dari Melayu yang berisikan tentang cerita, undang-undang, atau silsilah sebuah rekaan atau keagamaan, biologis atau historis dan lain-lain. Hikayat ini sendiri juga biasanya berfungsi atau berperan sebagai pelipur lara, sebagai pembangkit atau acuan semangat juang, sebagai sekedar penghibur atau sekedar untuk meramaikan sebuah pesta seperti itu. Nah, karena fokus pembelajaran kita kali ini terfokuskan pada teks hikayat, jadi kita akan mempelajari tentang karakteristik teks hikayat dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Adapun 6 karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama yaitu merupakan kisah kemustahilan. Yang kedua, menceritakan tokoh yang memiliki kesaktian. Dan yang ketiga yaitu ada istana sentris. Yang keempat, pengarang tidak diketahui atau anonim. Yang kelima, memiliki nilai kehidupan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah menggunakan bahasa Melayu klasik. Selanjutnya yakni nilai-nilai yang terkandung dalam cerita teks hikayat. Yang pertama yaitu ada nilai agama, kemudian ada nilai budaya, ada nilai sosial, ada nilai moral, dan juga ada nilai edukasi. Nah, untuk nilai agama sendiri ini berkaitan dengan keimanan atau aktivitas beribadah. Kemudian nilai budaya ini berkaitan dengan tradisi masyarakat.
Kemudian nilai sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian ada nilai moral yang berkaitan dengan sikap atau sifat dari masyarakat. Dan yang terakhir nilai pendidikan atau nilai edukasi. Ini berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja mencoba membahas atau mencari tahu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita hikayat. Jadi nanti Ibu akan memberikan sebuah teks cerita hikayat. Nanti kalian bisa mendiskusikan dengan teman sebangku kalian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat yang akan Ibu tunjukkan. Kemudian nanti setelah berdiskusi dengan teman sebangku, kalian bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke, jadi di sini dari hasil diskusi teman-teman tentang teks Indra Bangsawan sudah ada ya 5 nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat tersebut. Ada nilai agama, sosial, budaya, dan edukasi, dan juga moral. Sudah betul jawabannya? Apakah ada pendapat lain mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, materi kali ini kita cukupkan ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini ya, kita sudah belajar tentang cerita rakyat teks hikayat, yang mana merupakan sebuah karya prosa lama, karya sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu. Kemudian dia juga memiliki 6 karakteristik yang tadi sudah kita bahas, dan juga terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalam teks hikayat tersebut. Ada kira-kira ada 5 ya nilai-nilai kehidupan dalam sebuah teks hikayat. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke tugas, apakah tidak ada yang ingin disampaikan atau dipertanyakan? Kalau tidak ada, langsung saja tugas untuk minggu depan tentang teks hikayat ini ya. Oke, untuk tugas minggu depan, kalian bisa buka buku paket halaman 121. Di situ terdapat teks hikayat Bayan Budiman. Nah, nanti kalian bisa mencari nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks Bayan Budiman tersebut. Dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya minggu depan, setelah kita membahas tugas tadi, kita akan membahas tentang perbandingan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat dan juga cerpen atau cerita pendek, gitu ya teman-teman. Kemudian Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita tentang teks hikayat pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.